Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendy Haryanto, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMPN 1 Kadupaten Kabupaten Cianjur. Pada tayangan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi mulai dari materi modul 1.1 sampai materi modul 1.4 yang baru saja dipelajari. Sebelum saya mengkoneksikan antar materi dari modul 1.1 sampai 1.4, terlebih dahulu saya akan menyampaikan kesimpulan terkait modul 1.4 tentang budaya positif yang baru saja dipelajari sebagai berikut. Untuk menciptakan sebuah budaya positif di sekolah, kita bisa memulai dengan penerapan disiplin positif, di mana disiplin positif ini bisa terjadi jika seseorang bisa mengubah dari paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Selanjutnya tentang perilaku manusia, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk mencapai murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Dalam teori kontrol, salah satunya menyatakan bahwa pasti ada satu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Nah, kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Menurut Dr. William Glasser, dalam teori kontrolnya, terdapat 5 jenis kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kemudian ingin kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kesenangan, dan ingin penguasaan. Untuk menciptakan budaya positif juga diperlukan keyakinan sekolah, di mana keyakinan sekolah ini adalah kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Kemudian terdapat 5 posisi kontrol yang bisa diperankan oleh seorang pendidik atau guru. Di antaranya posisi kontrol sebagai penghukum, selanjutnya posisi kontrol pembuat merasa bersalah, selanjutnya posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir manajer. Masing-masing posisi kontrol itu mendapatkan hasil yang berbeda untuk setiap penerapannya. Dari kelima jenis posisi kontrol tersebut, yang bisa menciptakan motivasi intrinsik, identitas berhasil, dan kontrol diri dari siswa itu, yang paling baik adalah dengan penerapan posisi kontrol sebagai manajer. Selanjutnya, untuk menerapkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah, yaitu dengan cara menerapkan segitiga restitusi. Dengan penerapan segitiga restitusi akan mengarahkan murid untuk melakukan disiplin positif dan motivasi dari dalam dirinya untuk lebih baik, sehingga akan tercipta budaya positif di sekolah. Modul 1 ini terdiri dari 4 modul yang berbeda, mulai dari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 peran dan nilai guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan terakhir modul 1.4 tentang budaya positif, yang mana bila kita perhatikan seksama antara modul 1.1 sampai modul 1.4 ini memiliki keterkaitan. Di modul 1.1 kita mengetahui bersama bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai diri sendiri atau sebagai anggota masyarakat. Juga dalam prosesnya
penting mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Jika pendidikan diibaratkan sebagai penyemaian benih-benih agar menjadi tumbuh subur dan berbuah besar, ini diharapkan seorang pendidik harus menyiapkan anak didiknya untuk mencapai kodratnya dengan menyediakan tempat yang nyaman dan kondusif dengan budaya positif agar tujuan dari pendidikan dapat tercapai secara maksimal. Kemudian setelah mengetahui tujuan pendidikan di modul 1.2 itu masih berkaitan, yaitu guru penggerak diberikan pengetahuan tentang peran dan nilai-nilai guru penggerak yang harus diketahui agar bisa diterapkan untuk mencapai tujuan yang tadi dijelaskan di modul 1.1. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tujuan dari pendidikan, kemudian memahami peran dan nilai-nilai guru penggerak yang menunjang mencapai tujuan tersebut, tujuan-tujuan tersebut digabungkan untuk menjadi visi seorang guru penggerak yang mungkin akan menjadi visi sekolah tersebut. Dengan pemahaman pencapaian misi dengan menggunakan alur bagja, kita dapat dengan mudah untuk mencapai visi dan misi dari seorang guru penggerak dan sekolah. Dengan memahami peran dan nilai-nilai guru penggerak serta menuangkannya ke dalam sebuah visi guru penggerak dengan menggunakan alur bagja yang memudahkan untuk pencapaian misi, kemudian berusaha mencapai budaya positif dengan menerapkan teori-teori, itu akan menjadi mudah untuk mencapai tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik secara pribadi ataupun dalam anggota masyarakat. Pada akhirnya, budaya positif di sekolah akan terwujud jika seluruh warga sekolah mampu menerapkan disiplin positif yang datang dari motivasi intrinsik dan kontrol dalam dirinya sendiri, sehingga hukuman dan penghargaan menjadi pilihan terakhir dan bahkan tidak perlu dilakukan. Posisi kontrol guru sebagai manajer adalah yang paling ideal untuk menyikapi murid yang untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya dengan melakukan tindakan negatif. Keyakinan kelas atau sekolah yang sudah disusun dan disepakati akan sangat efektif dengan penerapan segitiga restitusi. Saya pikir yang paling menarik adalah segitiga restitusi, di mana ini sangat baik untuk diterapkan kepada siswa untuk memunculkan motivasi dari dalam diri saya sendiri untuk menjadi pribadi yang berkarakter lebih baik dan menerapkan disiplin yang positif. Perubahan yang terjadi, saya cenderung akan senantiasa melakukan penerapan segitiga restitusi untuk menimbulkan atau menciptakan disiplin positif pada siswa saya. Pengalaman yang pernah saya alami terutama dalam penerapan konsep segitiga restitusi ini sangat ampuh dalam menciptakan disiplin positif pada murid yang berasal dari motivasi intrinsik dan kontrol dalam dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik lagi tanpa adanya paksaan dan atau hukuman. Perasaan saya sangat bersyukur dan bahagia sekali bahwa murid-murid saya bisa melaksanakan disiplin yang positif yang berasal dari motivasi dalam dirinya sendiri. Pada dasarnya semuanya sudah baik, adapun hal yang perlu diperbaiki adalah dari konsistensi dan evaluasi dari hasil tindakan tersebut agar tetap lebih baik lagi ke depannya. Kalau saya perhatikan dari yang sudah saya lakukan, sebetulnya variatif. Kelima posisi kontrol tersebut pernah saya lakukan, tapi yang paling sering mungkin posisi sebagai teman dan pemantau. Namun setelah mempelajari modul ini, saya lebih cenderung untuk melaksanakan penerapan posisi kontrol sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi. Karena dengan segitiga restitusi akan menimbulkan identitas berhasil dan siswa pun tidak akan menjadi dendam di masa depan terhadap perlakuan dari gurunya tersebut. Sebetulnya sih sudah pernah dilakukan, tapi belum tahu itu dinamakan segitiga restitusi. Dan memang ketiga tahapannya sudah dilaksanakan, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas.
Hanya mungkin bedanya waktu itu belum tahu istilah-istilah tersebut, yang ternyata itu adalah segitiga restitusi dengan 3 tahapannya. Sebetulnya pasti ada hal yang lain yang penting dipelajari untuk menciptakan budaya positif. Tapi sejauh ini dengan modul ini cukup mewakili dan bisa membentuk budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Demikianlah pemaparan saya terkait koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.